وترجي يا رسول الله سلام عليك ربي عاشاني وترجي يا رسول الله سلام عليك ربي عاشاني وترجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, masih halaman 19 ya. Yustahabu ya. Ayasu Masjid Al-Musyawal. Ya, balik ke dari bawah ke 5. Yustahabu ya. Ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu an yasuma sittata ayamin min syawal wa yasuma yawma arafata wa yawma asyura wa tasu'a wa ayyamul fitri wal itsnain wal khamis wa yustahabu an yanwiya yawma tatawwu'i min al-laili wa innawa min nahari wa min zawali sahha babun bil haji yajuzul ihram bil umrati fi kulli sanati wa la يجوز الإحرام في الحج إلا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وأشهر ذي الحجة. وإن أراد الإحرام بالحج أحرم به من الميقات بعد أن يغتسل ويتنظف ويحترز عن كل ما لا يجوز للمحرم فعله ويصلي ركعتين بنية سنة الإحرام. فإذا سلمت فقل نويت الحج والحمد به لله تعالى ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك سخطك والنار وأحسن بهذه التربية والسؤال في جميع الأحوال. فإذا أردت دخول مكة فاغتسل وادخل من أعلاها وقل يا البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه لمن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا وادعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. ثم ادخل حرما بسلام وقل اللهم أنت السلام وأنت السلام وعليك السلام فحين ربنا بسلام وأدخلنا دار السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjutkan menjelaskan tentang bab puasa. Ya, bab puasa kita dilewati ya. Minggu lalu kita berhenti ya, wa yustahabu ayyuksira fil Ramadan min tilawati Qur'an wa salati wa zikri.
Gunakan bulan Ramadan memperbanyak baca Quran, ya, sholat, sunnah-sunnah kerjakan, wa sodaqah wa zikri, ya, dan zikir. Nah, sodaqah ada kalanya, ya, memberi orang, ya, langsung, atau ada kalanya kita mengundang makan orang. Artinya, ya, kita mengundang orang buka puasa. Nah, ini pahala besar, ya. Semakin banyak orang yang buka puasa di tempat kita, semakin banyak pahala yang kita dapat. Ya, kenapa? Karena pahala orang yang puasa tersebut, ya, Allah Ta'ala berikan sebanyak orang yang kita undang. Yang kita undang ada 100, ya. Ini 100 orang paling buat kita. Bukan berarti dia nggak ada pahala, ada. Kasih sama Allah Ta'ala, tergantung banyak orang buka puasa. Nah, maka di sini banyak orang-orang yang berusaha atau dia ingin meraih pahala yang banyak, mereka sebut apa? Mengadakan buka puasa. Nah, buka puasa bagaimana caranya? Mana buka puasa? Makannya yang ada pada adzan maghrib. Ada adzan maghrib, ada makanan, termasuk dia dimakannya nomor berapa? Ya, nomor 3, kayak anggap pertama kali seorang makan kurma. Ini, ya, ada orang nyumbang kurma, jadi makan kurma. Terusnya ada yang nyumbang pastel atau sambosa, dapat pahala juga. Itu ada nyumbangnya pastel, itu makan pertama gitu. Nah, ini maksudnya buka tersebut yang makan yang ada pada saat buka puasa. Nah, beda hanya sama orang yang ente ajak makan setelah buka puasa. Contohnya, ya, di musola ada buka puasa, ya, disiapin aqua, teh, kopi, apa lagi itu, korma, ya, pastel, sambosa, macam-macam. Terusnya begitu sholat maghrib, orang itu ajak ke rumah kita makan berat. Saya kan di musola makan apa? Ringan. Makan enteng, makan ringan deh. Yuk ke rumahnya, ana apa, bikin nasi kebuli, bikin nasi mandi ke rumah. Ini beda. Kenapa? Datangnya ke rumah dia udah nggak puasa lagi. Jadi apa? Sudah. Min apa? Babak kedua. Iya, babak kedua. Beda sama yang pertama, beda kan? Nah, ya dibilang sama, ya udah, Allah Ta'ala punya karunia luas, tapi umumnya dikatakan beda sama orang yang kita dari masjid atau dari musola kita ajak lagi ke rumah kita, karena dia ke rumah kita udah puasa belum? Masih puasa nggak? Enggak. Udah apa? Udah buka, udah apa? Udah puasa udah habis. Maka fase pertama nih, nah, anggap ada maghrib, anggap ada kebuli, ada ini, udah semua dapat. Beda hanya sama orang yang kita undang ke rumah setelah mereka sebut tak puasa. Ayo, tadi di musola makan enteng, makan ringan. Sekarang ke rumah nih, makan apa? Makan beratnya. Nah, lain. Tapi insya Allah dapat pahala, dapat juga. Pahala dapat, tapi beda hanya sama yang orang undang buka puasa, karena undangin dia orang udah nggak puasa lagi. Paham ya? Terusin. Wa yusahabu ayyasuma sittata ayyamin min syawalin. Sunahkan seorang puasa 6 hari puasa sunnah dari bulan Syawal. Jadi Syawal hari pertama tanggal 1 Lebaran, ya. Ada yang mulai tanggal 2 silakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Ya pokoknya 6 hari. Nah, ini boleh langsung, boleh dicicil. Mau langsung langsung hari kedua silakan, atau cicil silakan, yang penting terjadinya bulan Syawal. Ya, bulan Syawal. Ya. Ini, ya, dikatakan 6 hari tersebut umumnya enakan kita cicil apa langsung. Ada yang cicil silakan, ya, tergantung keadaan. Ana 6 hari ya, yuk, Ana bisa Senin Kemis bisa, ya. Kemudian apa tuh, Selasa, Rabu nggak puasa, dan Kamis silakan, boleh aja. Yang penting dia puasa. Mau cicil kek, cicilan artinya ntar kadang 2 hari, minggu depannya lagi berapa? 2 hari, yang penting 6 hari, ya, terserah. Yang penting ada di bulan Syawal, ya. Wa ayyasuma arafata. Nah, hendaklah seorang sebut melaksanakan puasa Arafah. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jangan sampai enggak dikerjain, karena membesar paling besar, gugurin dosa, ya. Ini puasa itu disunahkan hanya buat bukan jamaah haji. Kalau jamaah haji tidak disunahkan puasa hari Arafah. Kenapa? Lagi fokus ibadah haji supaya nggak lemes.
nggak lemes, terletoy lagi apa? Ya, jadi apa? Nggak tenaganya. Nah, yang bukan jemaah haji sunahkan, jemaah haji nggak sunahkan. Kalau jemaah haji sunahkan, ya yang ya nanti hukumnya gimana? Ya baca gimana? Itu kok ini hari Arafah nih, kok tidur orang baca ini banyak 1000 kali, baca ini 1000 kali. Ada lemes, sekarang ada puasa Arafah, kemudian malu nggak sahur lagi, ya. Leto ya. Maka ya yang nggak pergi haji, ya sunahkan puasa Arafah, yang jemaah haji nggak sunahkan, ya. Wa yauma Asyura, dan hari Asyura 9 Muharram. Wa Tasu'a 10 Asyura 10, Tasu'a 9. Ini ya mau satu hari, ya ini yang dianjurkan gimana? Bebas 10, 11 apa 9, 10 atau 10, 11. Yang penting jangan satu hari. Bagaimana yang harus bisa satu hari puasa hari Asyura dong? Nggak apa-apa. Ya, Khaliful Yahud, ya bedakan dirikan sama Yahudi. Yahudi hanya puasanya 10 hari 10 doang. Ya, kita bedakan, mana bedakan? Bikin 2 hari 9, 10 atau 10, 11. Ya, jadi sini Rasulullah ngajarinnya. Pertama Rasulullah ngajarin 10 yang hari tanggal 10 doang. Dia bilang kalau aku masih hidup, ya minggu depan, tahun depan aku dipasang gaji sepanjang umur, aku akan puasa. Ternyata Rasulullah meninggal dunia. Jadinya kalau seandainya aku dikasih umur panjang, tahun depan aku akan puasa 2 hari, ya. Tapi ternyata Rasul meninggal dunia, jadi Rasul puasanya hari Asyura. Dan kita yang bisa 9, 10 atau 10, 11 silakan. Yang penting tampil beda sama orang Yahudi. Wah, itu kayak Yahudi. Nah, enggak, maksudnya bukan kayak Yahudi sifatnya, bukan. Yahudi hanya mengerjakannya ya tanggal 10 Asyura doang, Tasu'a nggak dikerjainnya. Wa ayyamul bid, dan hari bid 13, 14, 15 tiap bulan Arab, bulan Hijriah 13, 14, 15, ya. Wal Itsnin wal Khamis, puasa Senin dan Kamis. Nah, ini puasa sunnah banyak bagi orang-orang tertentu. Mereka udah ngajakan yang wajib, pengen cari yang sunnah. Udah ngajakan sholat yang wajib, pengen cari sholat sunnah. Udah puasa wajib Ramadan, cari puasa yang sunnah. Karena mereka dalam ibadah tersebut ada kenikmatan, sehingga mereka ketagihan. Kalau yang merasakan hanya lemes doang, nggak ketagihan. Yang ada kenikmatan ketagihan dengan puasa sunnah ini ya bagi yang bisa silakan ya. Wa yustahabu ayyanwiya shauma tatawwi minal lail. Disunahkan niat puasa sunnah dari waktu malam. Puasa sunnah. Kalau puasa wajib Ramadan hukum yang wajib yaitu dari malam. Kalau puasa sunnah ya disunahkannya malam hari. Malam kapan mulainya? Dari maghrib sampai azan subuh. Nah, maghrib dimulai, azan subuh habislah niatnya. Nah, itu hanya sunnah kalau puasa sunnah. Fa inna wa bin nahari qabla zawal sahha. Jika seorang niat puasa sunnah pada siang hari sebelum zuhur, maka sah puasanya. Tapi ingat dengan syarat belum melakukan pekerjaan yang batal puasa. Nah, habis subuh jangan belum ngopi di mana di rumah orang, belum makan nasi ulam, belum makan nasi uduk, ya. Jadi kalau dia dari habis subuh memang belum ngajarin apa-apa, sebagaimana terjadi di diri Rasulullah SAW. Rasulullah habis pulang dari masjid, pulang ke rumah nggak ada apa-apaan, emang belum apa-apa habis subuh. Ya, tanya sama istri Aisyah apakah dimakan, nggak ada. Kalau gitu aku puasa. Kalau jadi, dan kita pulang ke rumah, ya anggap nggak ada apa-apaan, ya mau puasa. Ya, kalau belum melakukan pekerjaan yang batal puasa, ya gitu aja. Kalau di rumah temennya udah makan nasi ulam 4 bungkus, bisa. Apalagi itu, belum nasi uduk tambah lagi, ya mau puasa aja, ya. Bang, abang kuat bang, abang kuat, udah makan 4 bungkus, ya, paham ya? Ya paham ya? Jadi Painawa bin nahari qabla zawali sahha. Ya seorang niat puasa sunnah yang siang hari sebelum zuhur, maka puasanya sah. Dengan syarat apa? Belum mengerjakan yang membatalkan puasa ya. Habis masalah puasa ya. Babun fil haji. Bab membahas tentang ibadah haji.
Ini ibadah haji, nggak semua orang mengerjakan karena haji tersebut ada kata-kata lil mustati', man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu mengerjakan sendiri, mampu segala hal, mampu dari finansial, fisik. Maka ibadah haji gabungan antara dua ibadah fisik dan finansial. Ya, tubuh kita, anggota tubuh kita bekerja, beribadah, butuh duit juga, finansial. Jadi sehat doang belum tentu, kalau nggak duit nggak bisa. Maka digabung dengan apa? Ada yang fisik dengan keuangan finansial, fisik dan finansial ya. Yajuzul ihram bila umrati fi kulli sanati. Boleh seorang ihram untuk melaksanakan umrah tiap tahun, tiap saat. Jadi kalau umrah kapan saja boleh. Kapan saja boleh. Ya maksudnya kalau dia lagi ibadah haji, ngajian umrah nggak boleh. Kelar umrah dulu, kerjaan haji baru umrah. Ya, lain halnya kalau dia nanti dia yang qiran, lain masalah. Nah, ini karena umrah biasa nih, kita anggap umrah biasa. Ya juzul ihram ila umrati fi kulli sana. Seseorang boleh ihram untuk melaksanakan umrah tiap saat, tiap tahun. Nah, sekarang apa makna ihram? Ihram artinya ad-dukhul fi nusuk, masuk ke suatu ibadah haji atau umrah namanya ihram. Ihram ya, kalau orang Arab nyebut kain, kita nyebutnya kain ihram. Orang Arab nyebutnya ihramat. Ihramat kain ihram. Itu udah ada ihramat belum? Udah punya kain ihram belum? Nah, jadi ihram, mana ihram? Masuk ke suatu ibadah baik untuk melaksanakan haji atau umrah namanya ihram. Ihram namanya ya, masuk ke suatu ibadah ya, haji dan umrah namanya ihram. Jadi kalau ihram umrah kapan saja boleh ya. Wala yajuzul ihramu bil haji illa fi ashhur haji. Enggak boleh seorang ihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji. Jadi orang kayak sekarang berapa? Rabiul Awal. Orang mau haji nggak bisa, bukan bulannya. Dia sekalipun dirayu. Itu kalau haji sekarang sepi di Arafah, enak berebut, mandi kagak ada orang. Di Arafah sepi, di Mina sepi, enak kata jumrahnya sendiri dong. Emang bukan waktunya, enak sekarang nggak bisa ya. Maka dikatakan tuh, wala yajuz ihram bil haji illa fi ashhur haji. Nggak boleh seorang ihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji. Nah, apa itu bulan haji? Wahya Syawalun. Bulan haji dihitung pertama dari bulan Syawal. 1 Syawal udah termasuk Ashhur Hajj, bulan-bulan haji. Maknanya ada orang di bulan Syawal anggap besok lebaran, ya, atau malamnya anggap ya tadi maghrib masuk 1 Syawal takbiran. Seorang ya niat ihram haji silakan boleh. Baik haji mau ifrad, mata-mata dia umroh dulu, kemudian nanti dia apa tuh? Anggap dia sekarang contoh deh di orang Madinah. Malam takbiran ya, malam takbiran Syawal dia umroh. Kemudian habis umroh dia pulang lagi ke Madinah. Dia udah merasa dia kemudian nanti haji. Ya, haji tanggal berapa berangkat? Tanggal 8 Zulhijjah ke atau tanggal 9 Zulhijjah dia berangkat. Ya udah dia udah haji tamattu namanya. Ya. Jadi bulan Syawal udah termasuk bulan haji. Ya, dari kapan mulai? 1 Syawal ya. Terus berlangsung berapa lama? Ya, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulqa'dah. Syawal, Dzulqa'dah. Nah, jemaah haji Indonesia kebanyakan awal Dzulqa'dah. Ya, awal Dzulqa'dah mereka udah berangkat untuk haji ya. Yang gelombang pertama dia datang ke Madinah dulu ya, kemudian dari Madinah 8 hari ke Mekah ya, mereka merasakan haji tamattu. Apa tamattu? Mengerjakan umroh dulu baru haji. Kalau ifrad haji dulu baru umroh. Kalau qiran gabung haji dan umroh jadi satu ya. Wa asyru Dzulhijjah, dan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, timbul pertanyaan, kok 10 Dzulhijjah? 10 Dzulhijjah kan udah lebaran. Gimana? Nah, ini tanggalan bulan Hijrah masuknya maghrib. Anggap tadi tanggal 9 Dzulhijjah. Tadi orang-orang wukuf. Tanggal 10 maghrib udah ganti tanggal ya. Maghrib udah ganti tanggal di Arab. Nah, ini maghrib malam, anggap pagi udah tanggal 10 Dzulhijjah, seorang ihram haji ya masih bisa.
waktu. Kapan wukuf habis? 10 Zulhijjah subuhnya. 10 subuh waktu 10 Zulhijjah waktu wukuf habis. Sekarang nih contohnya. Ya. Malam takbiran, malam takbiran lebaran haji. Ya takbiran, satu orang anggap ya lihat dia ke mikot. Dia ke mikot dibilang nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala. Nah, di situ anggap dia mau ke Mekah dulu terserah. Di ke Mekah dia tawaf qudum, ya tawaf kedatangan. Kemudian dia tersebut apa tuh? Melaksanakan sa'i haji. Sa'i haji, kemudian dia ke Arafah. Ke Arafah, ya, yang penting di Arafah sebelum subuh. Kalau dia sebelum subuh udah masuk Arafah, diam sebentar wukuf sendiri. Kali pun cuma sendiri. Karena subuh wukuf habis. Subuh wukuf habis, dia ke Arafah sendiri. Anggap dia naik sepeda atau naik motor, ya, atau naik mobil, ya, udah. Duduk di Arafah sebentar, udah. Dia kemana tuh? Ke Musdalifah, ke Mina. Maka dikatakan 10 Zulhijjah, kan 10 udah lebaran, itu paginya. Kan bulan Arab udah bulan Hijriah, Maghrib udah ganti tanggal. Nah, jadi sini dengan orang tersebut anggap dia ihram, ya malam 10 Zulhijjah di Maghrib, kemudian dia ke Mekah. Tadi ada bilang ke tawaf qudum, ya tawaf kedatangan ke Mekah. Ya ini agak kosong. Kenapa? Karena jemaah haji nggak di situ. Jemaah haji posisinya di mana? Ya kalau seandainya malam dia lagi posisi dari Arafah bergerak menuju Musdalifah. Nah, maka ada yang tawaf nggak pernah sepi. Orang lokal, orang Mekah yang tawaf sunnah, ya ada aja. Nah, ini kita ke sana ke Mekah tawaf qudum, tawaf kedatangan. Nah, habis tawaf qudum boleh seorang sa'i untuk haji. Dia sa'i untuk haji, kemudian dia ke mana? Ke Musdalifah. Di Musdalifah, kemana? Ke Arafah. Ke Arafah cuma sebentar aja, silakan. Yang penting dapat hukum, yang penting belum terbit matahari tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jadi udah begitu, hukum sebentar kelar. Ibarat pekerjaan haji yang paling gampang apa? Wukuf. Wukuf ada di lokasi, dia ada di Arafah. Arafah tuh nggak sembarangan, ada batasannya. Ya kalau kita ke ke Arafah tuh ada sini apa istilahnya? Awal Arafah dan akhir Arafah. Arafah start here, end here. Arafah dimulai sini, disudahi sini. Jadi bagi penjuru ada anggap sini nih, Arafah kotak segini, ya satu kotak. Di sini ada penjuru. Arafah dimulai sini, di akhir sini. Arafah dimulai pokok pelangnya 2. Ya, pelang sini. Kalau kita baca sini, Arafah dimulai sini. Tapi kalau kita baca dalam, Arafah disudahi di sini. Nah, ini berbagai penjuru. Nah, kita di sini aja sebentar aja. Ya, 5 menit jadi. Udah cukup wukufnya. Paham? Nah, ini wukuf ibadah haji paling gampang tapi paling pita. Kalau nggak wukuf nggak sah hajinya. Al-haji Arafah. Ya. Sahnya ibadah haji itu kan dengan wukuf di Arafah. Makanya jangan heran banyak yang sakit pun dia dibawa sampai ambulan ribuan. Orang ambulan tuh lagi anggap dia lagi sakit, ya dibawa tuh. Yang penting ada di Arafah, sebentar aja balik lagi. Ya balik lagi, yang penting apa? Wukuf dulu deh. Wukuf dulu. Ntar gimana? Udah, ini belakangannya apa tuh? Tawafnya belakang, sa'inya belakang. Yang penting wukuf dulu. Wukuf dulu ya. Nah, paham ya? Kemudian fa'in aradal ihrama bil haji, jika seorang pengen ihram haji, ahrama bihi minal miqati, dia ihramnya dari miqat. Nah, anggap sekarang dari mana? Kita orang Indonesia, gelombang pertama apa gelombang 2? Kalau anggap gelombang pertama, ya kita pengen gelombang pertama, ya kita ke Madinah dulu. Nah, kita ke Madinah dulu, nanti 8 hari, anggap 8 dapat jatah 8 hari di Madinah. Orang melaksanakan sholat arba'in. Setelah sholat arba'in, ya sholat yang 40 waktu ini ya bebas dalam arti ya berjamaah enggak berjamaahnya, yang penting sholatnya 40 waktu di Madinah. Kenapa? Orang yang sholat 40 waktu di Madinah ya kutibat bara'atu minan nifaq, ditentukan dia jadi orang yang bebas daripada sifat kemunafikan. Ya, jadi titel kemunafikan ini coret. Kenapa?
pernah sholat 8 waktu di Madinah. Anggap karena dia ketinggalan sama imam, ya udah dibikin berdua menjamaah atau sholat sendiri, yang penting sholatnya ada 8 hari jadi di Madinah, jadi 40 waktu ya. 5 kali 8 berapa? 40 waktu ya. Jadi mikot. Nah sekarang anggap kita Indonesia deh, kita nggak ngomongin negara lain, kita dari Jakarta ke Madinah. Dari Madinah 8 hari di Madinah, kemudian kita mau umroh. Nah, umroh dari Bir Ali. Dari Bir Ali, kita niat mikot situ. Nah, kemudian nanti haji di mana? Niat mikot haji di mana? Ya, mikot hajinya kita kan nanti kena dam karena kita bukan mikot kita, tapi kita pakai mikot orang lain. Karena mikot orang Makkah untuk ibadah haji 3 tempat: Tan'im, Hudaybiyah, Ja'ronah. Ya orang Makkah nih, ya atau kita ya mau mikot umroh, Tan'im, Hudaybiyah, Ja'ronah. Tapi kalau mau haji orang Makkah, min babi dari rumahnya, mikot dari rumahnya. Kalau dia mau umroh, ya anggap orang Mekah atau yang udah tinggal di Mekah. Nah, dia kemana tuh? Ke Tan'im, Ja'ronah atau Hudaybiyah, 3 tempat. Tapi kalau dia mau haji dari rumahnya. Nah kita nih ya anggap dari umroh dari Madinah, kemudian kita tersebut ya pengen haji. Nah kita bisa kena adab. Kenapa? Kita pakai mikot hajinya bukan punya kita, mikotnya orang Makkah untuk haji kita pakai, jadi saya minjem mikot. Nah ini kita kena adab. Adab potong kambing. Nah, ya bisa nggak kena adab kalau kita ya cari atau balik lagi ke Madinah atau cari tempat yang kira-kira ya jaraknya ya udah keluar dari Mekah jauh, atau balik ke mikot awalnya. Nah mungkin, dalam arti nggak mungkin. Kalau sendiri, kalau zaman dulu bisa. Kambing anggap 500 real. Ya, dia tersebut kalau dia anggap dia dari Madinah ihram umrohnya dari Madinah. Nah, karena dia di Mekah, dipikir kalau kambing 500 real, kalau balik ke Madinah 50 real, pulang balik ke Mekah lagi 100. Nah, mendingan saya balik aja deh, paham nggak? Balik ke Madinah, kemudian balik lagi. Ya, ke Bir Ali lagi, niat apa tuh? Mikot ihram haji dari Bir Ali, nggak kena dam. Jadi ada orang-orang tadi dia di awal Syawal dia ihram haji, ihram umroh. Udah kalau umroh dia balik ke Madinah nanti ngejain haji udah. Jadi dia termasuk tamattu. Kok karena nggak kena dam? Karena dia balik ke mikot awal. Ini orang Indonesia yang kena dam karena apa? Dia habis umroh tersebut dia tetap di Mekah, nanti mau ngerjain ibadah hajinya pakai mikot orang Mekah, jadi kena dam. Banyak yang kena dam. Jadi kalau kita anggap 10 orang bisa kita sewa mobil balik ke Madinah. Tapi kan nggak mungkin orang Indonesia ya yang misalnya berapa tuh, anggap sudah 250.000 atau 125.000 orang untuk balik jarak kan nggak mungkin. Nah udah dikenain dam aja. Ya bayar 500 real. Tergantung ya, 500 real ada ini ya, ya. Ba'da ayat tasila, seorang kalau pengen mikot, ya pengen ihram, dia ke mikot setelah dia mandi sunnah ihram. Ya, mandi sunnah ihram di mana? Boleh di hotelnya, boleh di mikot. Di mikot di Bir Ali di Madinah siapin ratusan kamar mandi. Kamar mandi siapin, ya. Jadi anggap dia dari rumahnya atau dari hotel pakai pakaian biasa. Kemudian masuk Bir Ali, masuk mikot, dia ke kamar mandi, dia buka tuh bajunya, dia mandi kemudian pakai ihram. Gitu. Tapi ada yang takut repot dari hotelnya udah pakai ihram, silakan. Nah, sekarang orang udah pakai ihram. Apakah dia ada kewajiban menjauhkan diri segala macam larangan ihram? Belum, selama dia belum niat. Belum niat. Kalau dia udah niat, nah boleh. Jadi kan niatnya di mikot. Habis dia mandi, ya, kemudian dia tanawuf, dia bersihin badannya. Dia pakai sabun begini, ya. Ada tuh kadang-kadang sabun hotel dibawa tuh, yang bener-bener sabun hotel. Ada tuh, ya apalagi tuh yang buat sampo yang apa tuh? Botol kecil. Ya sampo yang bener-bener dibawa, ya boleh.
Sampunya wangi, sabunnya wangi, nggak apa-apa kan belum niat. Kalau udah niat baru larangan berlaku. Selama dia belum niat nggak apa-apa. Paham nggak? Ya paham ya. Wa yahtarija an kulli ma la yajuz lil muhrimi fi'luhu. Dia menjauhkan diri, dia hindari segala sesuatu yang nggak boleh dikerjakan oleh orang ihram. Muhrim orang ihram. Orang udah niat ihram, udah bilang nawaitul umrata atau nawaitul haji, aku niat haji, aku niat umroh, maka udah niat berlaku ulang ihram. Ya, apa laki-laki nggak boleh pakai yang terjahit, ya nggak boleh yang pakai perempuan nggak boleh pakai apa tuh, ya tutup muka. Kemudian ya ada yang nggak larangan buat laki-laki perempuan nggak boleh mencukur rambut, nggak boleh rontokin bulu. Ya ini berlaku. Nah, kalau dia udah niat ihram, kalau belum niat apa apa. Ya paham ya. Terusin. Wa yusalli rak'ataini bi niyatin ihram. Kemudian setelah dia mandi, ya dia niat 2 rakaat sunat ihram. Niat 2 rakaat sunat ihram. Bagaimana niatnya? Usolli sunat ihram rak'atain lillahi ta'ala. Aku niat sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya, niatnya begitu, ya. Di mana niatnya nih? Di miqat di Bir Ali. Kita mulai dari Madinah di Bir Ali ya. Fa idza salamta fakul, kalau kamu sudah memberi salam, ucapkan assalamualaikum, maka katakanlah nawaitul hajja wa aramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan aku ihram padanya karena Allah Ta'ala. Di mikotnya boleh atau di mobil naik bis boleh. Jadi kalau ada pembimbing ngasih tahu nih, ya termasuk ya jemaah haji yang gelombang 2, jemaah haji yang gelombang 2, ya ini ya anggap dia tersebut nanti jamaah haji di Indonesia gelombang 2 kan pengen lewatnya kan lewat Yalamlam nih, jamaah haji lewat Yalamlam. Jadi lewat bawah kalau di Yalamlam mana di Yaman. Di kota orang Yaman Yalamlam, orang Indonesia lewat bawah ya kalau lihat peta itu lewat Yaman itu pramugari Saudi atau Garuda ya umumin kepada para penumpang. Para penumpang ya sebentar kita 15 menit lagi kita akan melewati Yalamlam. Bagi yang pengen niat ihram haji atau umrah silakan persiapan. Nah ini dia tersebut ya kalau dia baru nyalin bajunya ke pakaian ihramnya agak repot karena kamar mandi terbatas. Jamaah penumpang yang pengen umrah atau haji banyak ya, banyak jadinya dia tersebut gimana ya repot dan di kamar mandi. Orang anggap dari pakaian bebas dan di pakaian ihram ada gak 10 menit lebih? Nah, anggap 10 menit ya, dia pakai gesper, ini lagi. Nah, ya makan waktu. Nah, jadi sini ya pernah nggak lihat ya orang dari mana? Dari Cengkareng udah pakai ihram. Nah, kalau dia Cengkareng udah pakai ihram, ya nggak apa-apa. Ya, dia nggak diharapkan melakukan pekerjaan ihram karena belum niat. Anggap dia pakai celana dalam doang. Kemudian tadi permari umumin. Bentar lagi kita akan menuju Yalamlam bagi penumpang yang akan ihram haji atau umrah silakan niat. Nah, begitu ya, paham? Nah, ini dia cuma nyopotin celana dalam doang, gampangan. Kalau mandi penuh di kepojokan aja. Kita nggak begitu. Copotin. Nah, ya jangan minta sama pramugari, copotin. Ya diri aja di pojokan ya, pojokan aja ya. Nah, ya. Berlaku tuh kalau dia udah ya kasih udah kira-kira ada 15 menit lagi perkiraan ya udah niat. Nah, niat. Ya kemudian sampai jedahnya dia udah dalam keadaan udah ihram. Ya di sini ya langsung nanti dia ke Mekah ya ngajain ritual umrah atau hajinya ya, paham ya? Ini ibadah haji makanya baru paham benar kalau kita langsung praktek teori kita pelajari langsung praktek baru paham. Kalau teori aja lama kayak aneh dulu belajar Bapak Haji masih ngambang begitu praktek oh gini. Jadi apa tuh langsung langsung dijawab semuanya ya karena kalau kita masih belum dipraktekin ya masih ngambang ya. Insya Allah kasih kemudian kita haji ya. Amin ya rabbal alamin.
Ya, ada yang punya kenal tuh nggak? Raja Salman. Iya. Raja Salman kenal Raja Salman. Dia mau pengajian malam Sabtu dengan haji semuanya. Berapa orang? Satu semuanya. Ya, berapa? Enak nggak? Enak. Bisa nggak insya Allah? Bisa. Kalau tertib bisa nggak? Ya, dan kita bareng-bareng semuanya. Pengajian ada nggak? Ada. Ya sama kenal Bang Yan, Sohib nih. Pernah beli nasi uduk ya? Paham ya? Nah, terusin. Suma yaqulu, setelah dia niat ihram dikatakan suma yaqulu, dia ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Banyak orang yang ngerti baca la syarika lak, salah, la syarika lak kan agama engkau, tidak ada sekutu buat engkau ya Allah. Jadi la syarika laka. Ya. Nah, karena ada labbaika la syarika laka, tuh kan? Ya laka wal muluk la syarika lak. Ya yang enggak ngerti la syarika lak. Paham enggak? La syarika lak ya. Karena lagi khitab lagi bilang kepada Allah Taala ya. Nah, ini namanya talbiyah. Talbiyah disunahkan ya dalam keadaan apapun juga, nantinya dalam kalau lagi apa tuh? Ya lagi tanjakan, turunan, kita labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini biasanya awal mulanya paling-paling 15 menit setengah jam jamaah pengikut. Nah, ke bis kita diucapkan labbaik Allahumma labbaik. Udah 15 menit ada yang tidur. Ada yang tidur lagi, ada yang main handphone. Ini pada kemana suara nih? Dia pada apa tuh? Pada tidur, pada gitu. Pertama semangat, labbaik Allahumma labbaik. Wah, rame ikut-ikut sama sambutan. Tuh. Mesti. Udah lepas saya ada tidur, ada yang apa tuh macam-macam ya. Nah, terusin. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sallam ya wa ala alihi wa sallim. Allahumma nas'aluka ridhaka wa jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, seperti itu. Wa aksir min hadhihi talbiyati wa du'i fi jami' ahwal. Perbanyak baca talbiyah labbaik Allahumma dan doa dalam setiap keadaan. Ya, terutama lagi waktu lagi apa kejadian-kejadian menyeramkan. Nah, karena banyak sekali jamaah haji yang apa tuh? Nah, umroh yang emang sana kan udara panas, mobil kan cepet-cepet sana, ya. Ana 2 kali ya lagi mobil pecah ban. Ini pecah ban, tinggal pelek doang. Udah kita bilang sopir, ya bilang kita baca talbiyah, labbaik Allahumma, terus dia tinggal apa tuh? Udah, iya goyang kecepatan 150 Pak. Waduh. 150 udah. Bilang sopir itu jangan injak rem, sampai berhentinya gas, jangan ditekan lagi, ya kasih sen berhenti. Udah, tuh kita baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, terus berhenti turun, ban di kagak ada. Datang murur polisi lalu lintas. Lihat, itu syukur sama Allah deh, udah syukur sama Allah deh. Lihat ban kagak ada, masih hidup ya, syukur sama Allah deh tuh. Jadi apa? Ya Allah kasih keajaiban. Kalau buat ini, waduh, ini kalau malam api keluar tuh. Jadi gesekan apa tuh? Apa tuh peleknya ban hilang. Kalau ban hilang ya udah Allah, Islam 2 kali tuh. 2 kali kejadian. Emang kita mau umroh kita minta sama Allah Taala, minta keselamatan. Sekalipun ujian ada, cobaan ada, tapi kita tetap minta pertolongan sama Allah Taala. Ya, jangan sampai kita mengadakan kehebatan kita, sopir pengalaman, mobilnya baru, banyak baru, bisa terjadi nggak musibah? Sudah terjadi. Kita minta sama Allah Taala. Karena banyak ya yang tabrakan ini banyak ya. Ini udah ada belum? Nah ini kita berhenti Pak Ida Arata dua maka deh ya. Wallahu a'lam bishawab ya.